Halo, jumpa lagi di PPKN Story yang akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 materi kelas 9 yang berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya, setelah mempelajari materi tersebut, kalian dapat menjelaskan hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara serta untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Jadi, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lainnya. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri-sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik darat, laut maupun udara. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Secara umum, terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, kedua ada teori kedaulatan raja, ketiga ada teori kedaulatan negara, keempat ada teori kedaulatan hukum, dan yang kelima ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang terpilih. Dalam hal ini, misalnya para raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia.
Jadi, menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Peletak dasar utama dari teori ini adalah Niccolo Machiavelli tahun 1467 sampai 1527. Melalui karyanya, ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Pengembang teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Teori kedaulatan hukum. Pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran akan hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. Menurut J.J. Rousseau, kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Menurut Johannes Althusius, setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut Montesquieu, bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan menurut Montesquieu. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.